Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pemeriksaan serta perbaikan komponen fuel injection pada sepeda motor. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu komponen dari fuel injection yang sangat penting, yaitu injektor. Bagaimana lebih lengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Kenapa kita harus mempelajari injektor? Lebih dari 80% sepeda motor yang beredar saat ini menggunakan teknologi fuel injection. Injektor merupakan salah satu komponen penting pada teknologi injeksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dapat mengetahui fungsi dari injektor dengan baik, dapat mengetahui bagian-bagian dari injektor dengan baik, dapat menjelaskan cara kerja injektor dengan baik, dapat memeriksa permasalahan yang terjadi pada injektor. Hai, saya injektor. Salah satu komponen adalah sistem aliran bahan bakar yang berfungsi menyuplai bahan bakar bertekanan dari fuel pump ke ruang bakar dengan cara menyemprotkannya sehingga terjadi pengabutan. Injektor sendiri berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar yang dipompakan melalui pompa bahan bakar. Injektor digerakkan oleh arus listrik dari ECM untuk menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold. Injektor dipasang pada throttle body atau sekitarnya. Perbedaan partikel bahan bakar antara karburator dan injektor dapat diperhatikan bahwa partikel bahan bakar pada injektor lebih kecil dan homogen dengan udara sehingga terbakar lebih sempurna. Bagian-bagian dari injektor diantaranya filter, clunyer, needle valve, jet nozzle atau lubang injektor, solenoid coil, dan juga spring atau pegas yang nantinya berfungsi untuk mengembalikan posisi needle valve. Injektor bekerja diawali ketika arus listrik memasuki injektor, maka solenoid akan bekerja, di mana solenoid ini akan berubah menjadi medan magnet yang akan menarik magnet, sehingga jet nozzle akan terbuka. Bahan bakar bertekanan akan keluar melalui lubang jet nozzle. Kemudian, jika arus listrik berhenti, maka solenoid akan kehilangan daya magnetnya, sehingga clunyer akan kembali menutup jet nozzle karena tertekan oleh spring atau pegas. Menganalisa kerusakan yang terjadi pada injektor. Coba perhatikan, apa yang terjadi pada sepeda motor ketika engine tidak mau berputar, kemudian pompa, injektor, dan pengapian semuanya tidak berfungsi. Nah, coba perhatikan berapa nilai kedipan yang terjadi pada mil. Ternyata mil memiliki pola kedipan di mana satu kedipan panjang dan dua kedipan pendek. Maka kedipan mil bisa kita simpulkan bernilai 12 kedipan. Apa yang harus kita lakukan? Yang terjadi kerusakan adalah injektor tidak berfungsi, kontak yang longgar atau tidak baik pada konektor injektor, bahkan injektor atau rangkaiannya tidak berfungsi. Yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan injektor, di mana pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksa tahanan injektor. Ukur tahanan terminal-terminal konektor 2P sisi injektor. Standar tahanannya adalah 11 sampai 13 ohm pada suhu ruangan 24 derajat Celcius. Kemudian periksa tegangan input. Berikutnya, periksa rangkaian saluran sinyal injektor. Dan yang terakhir, periksa hubungan singkat saluran injektor. Untuk lebih detailnya, kita akan coba mempraktikkan pemeriksaan dan perbaikan kerusakan pada injektor. Kita akan mencoba
unit sepeda motor yang mengalami gangguan. Kita coba dulu. Ketika saya kontaknya dihidupkan, di on kan, maka akan timbul kedipan, di mana kedipan ini mengidentifikasi bahwa terjadi kerusakan. Kedipannya memiliki sebuah pola, yaitu satu kedipan panjang dan dua kedipan pendek, di mana kedipan panjang bernilai 10 dan kedipan pendek bernilai 1. Jika satu kedipan panjang dan dua kedipan pendek, maka nilai kedipannya adalah 12. Indikasi lainnya kita coba untuk melakukan start. Dan kita mencoba motor tetap tidak mau hidup. Kita matikan dulu kunci kontaknya. Untuk melakukan pemeriksaan maka dibutuhkan alat-alat yang membantu kita dalam proses pemeriksaannya. Alat yang digunakan pertama adalah obeng. Obeng berfungsi untuk nanti membuka bodi bagian motor agar kita memudahkan dalam pemeriksaan. Kemudian multitester. Multitester ini berfungsi untuk mengukur komponen kelistrikan yang mengalami kerusakan, dan juga special tool SCS connector. Langkah yang pertama adalah kita buka dulu tutup aki atau bagian aki. Kemudian cover akinya. Kemudian kita buka cover pada bagian-bagian bodi. Kita buka juga jok, karena kita akan membuka bagian sistem injeksinya. Hal pertama yang kita periksa adalah bagian injektor, karena tadi kedipan sudah memberitahu kita milnya itu 12, yang mengartikan kerusakan pada sistem injektor. Injektor di sini coba kita periksa. Yang pertama adalah apabila terjadi kelonggaran pada sambungan soket. Nah, ini apabila terjadi kelonggaran maka kita lakukan pengencangan kembali. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan pada komponen injektor. Nah, komponen injektor ini perlu kita lepaskan dari throttle body untuk lebih mudah dalam kita proses pengukuran tahanan yang terdapat pada injektor. Langkah pertama kita lepaskan dulu selang injektor, kemudian buka kedua baut yang mengikat injektor pada throttle body. Langkah pertama kita akan memeriksa tahanan dari injektor tersebut. Nah, alat yang digunakan adalah multimeter. Pertama, multimeter kita posisikan ke posisi on. Kemudian kita hubungkan probe dari multimeter ke konektor yang ada pada injektor. Pastikan terdapat tahanan, dan nilai tahanannya yaitu berkisar antara 9 sampai 13 ohm. Pemeriksaan berikutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan tegangan input yang masuk ke injektor dengan bantuan sebuah jarum. Kita hubungkan ke konektor, kemudian pastikan multimeter posisinya di DC volt, karena kita akan melihat input tegangan yang masuk pada kabel injektor. Ini kita lakukan pemeriksaan, satu pada konektor injektor, satu lagi kita hubungkan ke massa. Kemudian kunci kontak kita tekan. Nah, jika terdapat tegangan baterai yaitu sekitar 11,8, normalnya 12 volt, maka dikatakan bahwa tegangan input menuju injektor kondisinya baik. Jika sudah dilakukan pemeriksaan dan terdapat kerusakan yang kita ketahui, kita bisa melakukan pemasangan injektor kembali dengan cara sama seperti kita membukanya.
Langkah berikutnya kita akan melakukan reset ECM sekaligus inisialisasi ECM dengan menggunakan special tool SCS connector yang dihubungkan pada DLC connector. Hubungkan, kemudian kontak kita on kan, lepas, pasang. Kita perhatikan lagi apakah kedipannya masih ada. Jika tidak ada, maka kita lakukan inisialisasi ECM dengan cara tarik gas maksimal atau kontak di on kan. Ketika mulai berkedip, kita lepas gas. Ya, inisialisasi ECM berhasil. Kita akan coba hidupkan sepeda motornya. Dan sepeda motor hidup